Nah, kita akan membahas langsung dalam segmen di Dialog Apa Kabar Indonesia Pagi mengenai apakah Indonesia ini sudah siap untuk menyambut normal life dan juga apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut normal life ini agar roda perekonomian tetap jalan, tapi kemudian penularan virus corona ini bisa ditekan. Kita akan langsung nanti berbincang dengan sejumlah narasumber. Ini saya perkenalkan terlebih dahulu, ada tenaga ahli utama KSP, Mas Dhani Amrul Ihdan. Selamat pagi, Mas Dhani. Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, Mas Dhani. Mabar batin, Mbak. Iya, Mas Dhani tahan dulu, di sini juga sudah hadir bersama kami, ada pengamat kebijakan atau komunikasi publik, Mas Gun-Gun Herianto. Selamat pagi, Mas Gun-Gun. Selamat pagi, Mbak Gina, Mas Bayu. Sehat, Mas? Sehat. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Baik, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, Ya. setiap kebijakan yang ditelurkan pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Betul. Terutama ketika ada wacana soal new normal ini ya. New normal. Tapi Anda bisa nggak memastikan atau setidaknya memberikan gambaran bahwa apa yang wacana dikeluarkan pemerintah saat ini benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat, terutama dengan variabel-variabel yang tadi disampaikan oleh Pak Dhani? Iya, memang kalau saya mencatat, Mas Bayu, ada 3 hal ya. Pertama itu timing yang tepat. Kedua, kebijakan yang tepat. 3, komunikasi kebijakan yang tepat. Oke. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Contoh misalnya tadi timing udah disebut Juni, Juli gitu ya. Itu harus dihitung betul. Apakah kemudian kebijakan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah itu kemudian relevan dan berbasis data saintifik atau tidak. Karena ini hitungannya pandemi. Tidak bisa selera individu-individu dan kepentingan kelompok. Melainkan harus berdasarkan data faktual yang kemudian dihitung hari per hari, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan menyangkut protokol kesehatan di new normal. Kemudian yang ketiga soal komunikasi kebijakan. Ini krusial banget nih. Karena apa? Peran informasinya sangat penting, orang yang menyampaikannya siapa, kemudian narasinya seperti apa. Jangan sampai misalnya di era masih pengetatan muncul narasi pelonggaran. Ya. Kemudian new normal sendiri dipahami, jangan sampai kemudian masyarakat memahaminya ini adalah pasca COVID-19. Tetapi seolah-olah justru sudah selesai gitu ya. Selesai. New normal ini kan situasi atau keadaan kita mengadaptasi sekaligus tentu mengelola persoalan nih, ya kan? Karena belum selesai. Penanggulangan COVID-19 masih berjalan, itu harus kemudian selalu di-announce ke publik Ya. bahwa kita belum selesai, tetapi ongoing proses untuk melakukan penanganan. Ya. Dan ada situasi-situasi di mana kita harus memang mengadaptasi pola hidup baru, dan new normal itu adalah salah satunya. Nah, itu tersampaikan nggak, Mas Gun-Gun? Menurut saya indikator-indikator yang tadi itu masih terlalu berat untuk dipahami, sehingga kemudian butuh narasi-narasi yang mungkin jauh lebih simple, lebih mudah dipahami. Contoh misalnya new normal itu sendiri apa sih kita? Ya. Ini kan komunikasi publik nih. Contoh misalnya ini kan bukan diksi baru nih, Mas Bayu. New normal ini kan sudah muncul di Urban Dictionary misalnya mulai 2009. Tetapi kemudian sekarang muncul lagi ini sebagai sebuah diksi yang kemudian diperbincangkan. Kalau melihat dictionary, apa sih new normal? Situasi atau keadaan setelah terjadinya perubahan dramatis. Nah, kalau saya melihat ini dari perspektif komunikasi ya. Sebutlah ini semacam symbolic convergence, semacam pemahaman membangun kesadaran bersama. Pemahaman bersama ini tentu kekuatannya adalah pada komunikasi. New normal adalah cara berkomunikasi yang tentu paradigmatik, cara berpikir yang kemudian mengajak masyarakat itu bersama-sama menghadapi satu situasi yang mungkin berbeda dengan situasi sebelumnya. Sebut saja misalnya, sekarang situasi ini kan banyak sekali ini mengubah pola ya. Contoh misalnya bagaimana orang keluar dengan protokol kesehatan. Pakai masker gitu. Masker. Dan itu sudah dijelaskan pemerintah Sudah kan, Mas, dijelaskan untuk pemerintah. mengenai definisi new normal itu New seperti normal. apa dengan penggunaan protokol kesehatan. Betul. Protokol kesehatannya sudah sejak Maret saya lihat intens sekali dikomunikasikan. Sekarang kan ini kan belum tuntas, belum selesai. Misalnya kurvanya masih tinggi ya, menanjak. Artinya kan harus dikomunikasikan soal bahwa timingnya sejak kapan. Misalnya tadi udah dijelaskan Juni, sekarang tahapannya seperti apa? Di Juni itu seperti apa, di Juli seperti apa. Termasuk tahapan protokol kesehatan yang harus nanti diterapkan seperti apa. Protokol kesehatan new normal tadi. Ya. Karena apa? Saya tentu berharap penyelesaian COVID-19 ini kan bukan hanya semata-mata pemerintah. Nggak mungkin pemerintah bisa menyelesaikan sendirian. Harus namanya pentahelix
ya harus lima pilar tuh, termasuk pemerintah, media, kemudian masyarakat ya, termasuk juga komunitas, kemudian pengusaha. Dan itu penting semua terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Kami tangkap ini mengenai bagaimana kemudian pemerintah menjamin bahwa nantinya protokol kesehatan ini dapat berlaku atau berlangsung ketika new normal ini diberlakukan. Kalau Mas Gun gimana? Kalau dalam konteks pendekatan sistemik ya, itu ada dua hal yang kemudian menjadi penting. Tadi Mas Dhani kan bicara beberapa kali soal sistem. Pertama soal koordinasinya yang penting. Karena apa? Tanpa koordinasi yang bagus, maka kebijakan yang bagus tuh bakal amburadul tuh di lapangan, ya kan? Maka kemudian dibutuhkan information leadership, kepemimpinan informasi itu dari misalnya presiden, gugus tugas dan leading sektor pendukung. Sehingga apa? Semua persoalan menyangkut new normal ini, protokolnya bisa ditunjang oleh semua kelompok dengan dan semua pihak ya, yang kemudian bukan hanya pemerintah tentu, termasuk juga dunia usaha, sehingga kemudian kebijakan soal new normal dengan protokolnya itu bisa berjalan. Kemudian yang kedua itu soal narasinya. Ya, narasi soal new normal dengan kebijakan tadi yang mulai akan disosialisasikan oleh pemerintah. Kalau kemudian narasinya tidak dipahami ya oleh dunia usaha, tidak dipahami oleh masyarakat awam, itu kemudian juga akan berpotensi jadi masalah. Narasi itu butuh dua hal ya, terutama dalam konteks rasionalitas naratif ya. Pertama, itu yang disebut dengan kebenarannya, fidelity-nya. Karena apa? Narasi kemudian kalau tidak benar, misalnya datanya salah, kemudian datanya itu asal, itu tentu akan menjadi persoalan serius. Tadi misalnya dari perspektif apa? Dari perspektif wabah ya, epidemiologis, pandemik, itu tentu kan ada protokol yang kemudian sudah diterapkan oleh WHO. Kemudian selain itu tentu butuh yang disebutkan koherensi nih. Itu narasi tuh. Koherensi itu misalnya benang merahnya apa kebijakannya. Dari A sampai Z. Kemudian konsistensi. Itu namanya koherensi material sama struktural. Jadi satu harus ada benang merahnya. Yang kedua harus kemudian konsisten. Misalnya kapan pengetatan, kapan pelonggaran. Jangan kemudian pada saat pengetatan kemudian muncul wacana pelonggaran sehingga distortif nanti, mendistorsi narasi yang kemudian diinginkan oleh pemerintah. Nah, yang menurut saya Mas Bayu penting itu dalam konteks situasi seperti ini adalah dukungan kesadaran masyarakat. Karena kebijakan aja nggak bisa cukup memadai untuk mengatasi masalah kalau kemudian masyarakat tidak terlibat. Disitulah menurut saya hal yang paling fundamental, karena negara, pemerintah bisa hadir, tetapi kemudian tidak bisa menggerakkan masyarakat kalau kesadarannya nggak ada. Gitu. Terima kasih Mas Gun. Pak Dhani juga terima kasih, Dr. Tri juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, semoga sehat selalu semuanya. Kami jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan informasi